Shalom, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali di dalam kebaktian online kita setelah kamu menghadapi ujian UTS. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita hari ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Mari duduk yang rapi dan baik, memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan belajar lagu baru pada hari ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan biarkan dosa itu masuk ke dalam hatimu, tetapi kiranya kita mau menjaga sungguh-sungguh hati kita terhadap dosa itu. Kita akan belajar bersama-sama pujian ini. Bagi yang belum bisa, kita ikuti bersama-sama ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya, biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Kita akan naikkan pujian ini dengan sikap berdoa. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus boleh menolong kami untuk kami dapat dengar-dengaran akan firman-Mu. Pimpin kami, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan diambil di dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 25 dan kitab Keluaran pasal 8 sampai pasal yang ke-12. Ini merupakan cerita perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana Musa sudah dikehendaki oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika 2 minggu yang lalu firman Tuhan menyatakan bahwa Allah menyatakan dirinya kepada Musa berupa api yang mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, dan Musa merasa tidak mampu karena dia tidak pandai berbicara. Tidak ada alasan bagi Allah di dalam panggilannya. Allah mengutus Musa dan Allah memberikan Harun abangnya untuk menolong Musa berbicara kepada Fir'aun. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa dan Harun menghadap Raja Fir'aun dan berkata kepada Fir'aun agar membebaskan umatnya pergi ke tanah yang dijanjikan Allah bagi umatnya itu. Tetapi pada waktu itu Fir'aun tidak mau melepaskan orang-orang yang ada di Mesir pergi meninggalkan Mesir, karena dia tahu bahwa di Mesir itu mereka harus bekerja membangun kota perbegalan bagi Fir'aun. Kalau orang Israel pergi, maka siapa yang akan menjadi budak bagi Mesir? Oleh sebab itu Musa mempertahankan orang Israel tetap berada di tanah Mesir. Waktu itu Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Musa, masukkanlah tongkatmu ke dalam air. Lalu Musa berkata kepada Fir'aun, hai Fir'aun, jika engkau tidak mengeluarkan bangsa Israel ini dari tanah Mesir, maka Allah akan memberikan Mesir dan sekitarnya tulah. Tulah yang pertama bagi Mesir adalah air menjadi darah. Semua air yang ada di Mesir, sungai-sungai yang ada di Mesir merah menjadi darah. Ibu tidak bisa membayangkan
kalau air minum kalian menjadi darah, pasti tidak bisa diminum, baunya amis. Tetapi Fir'aun dengan congkaknya, dengan rasa sombongnya, dia memanggil ahli sihirnya. Dia berpikir bahwa ahli sihirnya pun bisa melakukan mujizat. Rupanya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa ahli sihir Fir'aun. Air menjadi darah itu tidak dapat dihilangkan oleh ahli sihir Fir'aun. Bangsa Mesir tidak bisa minum, ya, dan dia merasa kehausan. Fir'aun mengeraskan hatinya dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Itulah yang kedua yang diberikan Allah bagi orang-orang yang ada di Mesir adalah katak. Setelah air menjadi darah, muncullah katak di mana-mana. Di sungai, di tempat istana Fir'aun juga ada katak di mana-mana. Kembali ahli sihir Fir'aun dipanggil. Apa yang terjadi? Katak itu bukan semakin sedikit, tetapi semakin hari semakin bertambah-tambah banyak, memenuhi seluruh orang-orang yang ada di Mesir. Kembali Musa menghadap kepada Fir'aun. Lepaskanlah umat Tuhan, bangsa Israel ini, untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan Allah mereka, dan mereka boleh menyembah Tuhan Allahnya. Tetapi sekali lagi Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau melepaskan orang-orang Israel, walaupun kata itu sudah ada di mana-mana, sampai berbau busuk. Akhirnya Tuhan Allah memberikan tulah yang ketiga. Apa tulah yang ketiga? Ya, nyamuk. Nyamuk ada di mana-mana. Satu nyamuk saja membuat tubuh kita merasa gatal. Apalagi ini ribuan nyamuk ada di mana-mana, menyerang seluruh orang-orang yang ada di Mesir. Bagaimana dengan bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen? Mereka tidak terkena musibah itu. Allah melindungi umat pilihannya. Sedangkan orang yang ada di Mesir, mereka gatal-gatal kena tulah yang ketiga. Akhirnya Musa dipanggil oleh Fir'aun supaya Musa menghilangkan tulah yang ketiga, dengan janjinya bahwa dia akan melepaskan bangsa Israel. Tetapi setelah tulah yang ketiga habis, kembali Fir'aun mengingkari janjinya. Dia tidak mau mengeluarkan dan membebaskan orang-orang Israel. Nah, muncullah tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Lalat pikat ada di mana-mana. Bangsa Israel sangat terganggu sekali dengan lalat pikat itu. Sedangkan orang-orang yang ada di Mesir tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka tidak kena tulah, hanya orang-orang yang ada di Mesir. Kembali Musa dan Harun dipanggil oleh Raja Fir'aun supaya menghilangkan lalat pikat. Dan kembali juga Fir'aun mengeraskan hatinya bahwa bangsa Israel tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Fir'aun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Jumpailah Fir'aun dan katakanlah kepada Fir'aun, jika Fir'aun tidak mau melepaskan bangsa Israel, maka aku akan memberikan tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Semua ternak-ternak orang Mesir mati
Semua ternak-ternak orang Mesir berpenyakitan. Dia kena penyakit sampar. Sedangkan ternak orang Israel semakin berlipat kali ganda, diberkati oleh Tuhan. Orang-orang Mesir di dalam perekonomian mereka menjadi susah oleh karena kekerasan hati dan ketidaktaatan Raja Fir'aun pada waktu itu. Tapi biarpun begitu, Fir'aun semakin marah. Dia semakin membuat bangsa Israel ini menderita. Fir'aun melipat kali gandakan kerja keras orang-orang Israel. Sehingga Musa pun berkata kepada Fir'aun, engkau akan mengalami tulah yang keenam. Musa mengambil abu dan melemparkan abu itu. Abu itu berubah menjadi penyakit bagi semua orang yang ada di Mesir, yaitu penyakit barah. Itulah tulah yang keenam. Penyakit barah ini seperti bisul yang bernanah. Bangsa Mesir mengalami penyakit barah, termasuk Raja Fir'aun. Oleh karena sakit penyakit yang dideritanya, Fir'aun kembali memanggil Musa supaya menghilangkan penyakit barah yang dialaminya, dengan janji bahwa bangsa Israel akan dilepaskannya. Tetapi ketika setelah penyakit barah itu hilang, kembali Fir'aun ingkar janji. Dia sudah ingkar janji kepada Tuhan. Dia tetap mempertahankan orang-orang Israel tinggal di Mesir. Musa berkata kepada Fir'aun, maka Allah akan menurunkan tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Bukan hujan salju ya nak, tetapi hujan es. Bayangkan es batu yang ada di kulkasmu besar-besar dijatuhkan dari langit. Pasti sangat mengerikan sekali. Setiap orang orang Mesir yang keluar dari rumah pasti akan mati karena tertimpa batu es yang sangat besar-besar. Setiap binatang ternak yang ada di luar juga pasti akan mati karena tertimpa batu es yang besar. Hasil ladang mereka menjadi rusak. Perekonomian mereka menjadi lumpuh. Musa dipanggil oleh Fir'aun. Hujan es berlalu. Tapi Musa berkata kepada Fir'aun, lepaskanlah bangsa Israel itu. Dan Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Fir'aun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Lalu Allah mendatangkan belalang dari barat, timur, utara, dan selatan. Belalang berdatangan. Semua hasil panen yang ada di Mesir dimakan belalang. Orang-orang yang ada di Mesir sangat terpuruk. Fir'aun marah kepada Musa dan mengusir kepada Musa sampai tulah yang ke-10. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari, dan yang ke-10 adalah anak sulung mati. Nah, inilah satu peristiwa di mana Tuhan menolong bangsa Israel untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Hanya satu berkat yang boleh ibu terima dari kebenaran firman Tuhan ini, apa? Yaitu ketika Fir'aun mengeraskan hatinya, maka Allah akan bertindak. Allah akan terus menegur Fir'aun sampai Fir'aun tunduk dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Janganlah keraskan hatimu.
dengar-dengarlah akan perkataan firman Tuhan, dan lakukanlah apa yang difirmankan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan sampai kita sama seperti Fir'aun yang mengeraskan hatinya. Tuhan sangat mengasihimu, dan tangan Tuhan senantiasa terbuka bagimu. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami hari ini. Ajari kepada kami untuk kami senantiasa taat, mengasihi, dan hidup di dalam Tuhan. Hari demi hari yang boleh kami lalui, biarlah Tuhan yang akan senantiasa membentuk dan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom.